Hungaria memutuskan untuk menolak menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat berkunjung ke negaranya. Diketahui Netanyahu bertolak ke Hungaria pada Kamis 3 April 2025. Namun Hungaria tak mengindahkan surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Padahal Hungaria termasuk salah satu anggota lembaga tersebut. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu sendiri dicatut dalam kasus kejahatan perang di jalur Gaza. Sebagai negara yang menandatangani Statuta Roma, Hungaria berkewajiban untuk menangkap Netanyahu. Namun Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban justru menyambut Netanyahu dengan karpet merah. Bahkan Orban menyatakan bahwa Hungaria menarik diri dari ICC. Menurutnya, ICC telah menjadi pengadilan politik. Ia juga menegaskan tak akan mendukung pengadilan yang menargetkan negara demokrasi. Orban bahkan menekankan bahwa Hungaria berdiri di sisi Israel. Investigasi internal terhadap serangan Hamas dan Festival Musik Nova mengungkap adanya kesalahan dari pihak Israel. Diungkap terdapat kegagalan keamanan kritis, respons militer yang tertunda, serta koordinasi antara IDF dan polisi yang buruk. Alhasil, 378 orang menjadi korban dan 44 lainnya ditawan. Dikutip dari Ynet News, temuan tersebut diungkap pada Komando Tinggi IDF dan keluarga korban serta sandera. Meski festival tersebut disetujui IDF, kekhawatiran telah disampaikan sebelumnya oleh Komandan Brigade Utara Divisi Gaza mengenai kurangnya pasukan. Namun Komando Selatan menolak keberatan itu. Akan tetapi tidak ada satupun unit IDF di area itu yang diberitahu mengenai kejadian tersebut. Bahkan tak ada personel militer yang ditugaskan untuk mengamankan atau ke pos komando polisi di lokasi. Hamas mengecam keputusan Hungaria yang memilih untuk keluar dari Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Dalam pernyataannya pada Kamis 3 April 2025, Hamas menganggap keputusan tersebut sebagai posisi tak bermoral. Bahkan militan Palestina itu menyebut Hungaria secara terang-terangan mendukung penjahat perang. Keputusan Hungaria itu dianggap sebagai tamparan di wajah keadilan internasional. Hamas pun mendesak pemerintah Hungaria untuk membatalkan keputusan tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, Hamas juga menekankan agar Hungaria memenuhi kewajiban hukumnya untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal itu sesuai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC. Hungaria juga diminta untuk membawa Netanyahu ke markas ICC untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang dilakukan di jalur Gaza. Sebagai informasi, meski tergabung sebagai anggota ICC, Hungaria justru menyambut hangat kehadiran Netanyahu ke negaranya. Bukannya ditangkap, Hungaria malah menggelar karpet merah untuk Perdana Menteri Israel itu. Menteri Luar Negeri Iran Sayyid Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran tak akan tinggal diam terhadap segala bentuk agresi, terutama yang mengancam integritas teritorial, kedaulatan, dan kepentingan nasionalnya. Ia pun melakukan kontak telepon dengan rekan sejawatnya dari Belanda, Caspar Veldkamp, pada Rabu 2 April 2025. Dalam percakapannya, keduanya membahas situasi diplomatik yang semakin tegang terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan kondisi di kawasan Asia Barat. Araghchi mengkritik sikap Uni Eropa yang dianggap bungkam terhadap retorika agresif yang dilontarkan oleh pejabat-pejabat Amerika Serikat. Dikutip dari Pars Today Jumat 4 April 2025, Araghchi juga menegaskan bahwa pernyataan ancaman dari para pejabat Amerika terhadap negara tersebut tidak dapat diterima. Menurutnya, retorika semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional.
Hal tersebut juga berpotensi memperburuk situasi yang sudah tegang di kawasan tersebut. Sementara itu, dalam perbincangan di telepon tersebut, Feldkamp menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik dan dialog yang konstruktif. Usulan itu mengingat dampak serius dari ketegangan ini terhadap keamanan global. Ratusan ribu warga Gaza mengevakuasi diri dan meninggalkan kediaman mereka pada Kamis 3 April 2025. Mereka mencari perlindungan saat pasukan Israel merangsek masuk ke kota Rafah. Dilaporkan, Rafah kini diklaim sebagai zona keamanan oleh Israel. Pihaknya bahkan ingin merebut wilayah Rafah. Dikutip dari Arab News, sehari selesai mengumumkan niatnya itu, tentara Israel menyerbu kota di tepi selatan Gaza. Padahal kota tersebut menjadi tempat perlindungan terakhir bagi orang-orang yang melarikan diri dari daerah lain. Sedikitnya 97 orang dilaporkan tewas oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Kemudian pada Kamis 3 April 2025, serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 27 warga Palestina. Militer Israel IDF mengklaim bahwa serangan tersebut berhasil mengenai pentolan Hamas. 3 rudal dilaporkan menghantam gedung sekolah Dar al-Arham di lingkungan Tufah. IDF menyatakan serangan tersebut mengenai pusat komando yang digunakan Hamas untuk merancang strategi perang. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan seorang tentara Israel babak belur beredar luas. Adapun rekaman tersebut tayang dalam program berita Ufda. Tentara Zionis itu tak berdaya selesai dikeroyok oleh militan Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, rupanya video tersebut merupakan rekaman penculikan tentara Zionis yang disandera, yakni Matan Angres pada 7 Oktober 2023 lalu. Dalam rekaman itu, Angres tampak bertelanjang dada dengan kondisi lemas. Ia dikepung oleh pria bersenjata di atas tank IDF. Rekaman itu diterbitkan atas izin dari keluarga Angres. Dilaporkan rekaman itu diambil dari kamera yang terpasang di tubuh seorang militan Hamas. Media Israel juga merilis rekaman saat Angres diinterogasi. Dalam rekaman itu, Angres memohon agar segera dibebaskan. Serangan udara kembali dilancarkan oleh pasukan Israel IDF ke Lebanon Selatan. Pada Kamis 3 April 2025 malam, kota Nahora menjadi target serangan pesawat Zionis. Serangan tersebut menandai pelanggaran terbaru Israel terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah. Dikutip dari Anadolu Agency, pesawat IDF menarget bangunan prefabrikasi yang ada di distrik Tira. Helikopter dan pesawat pengintai Israel dilaporkan terus-menerus terbang di Lagi Nahora dan meluas hingga ke kota Laboneh. Adanya serangan tersebut membuat gencatan senjata yang disepakati pada 27 November 2024 lalu itu menjadi rapuh. Pihak berwenang Lebanon melaporkan lebih dari 1.364 pelanggaran gencatan senjata dilakukan oleh Israel, termasuk 117 kematian dan lebih dari 363 cedera.